Ada banyak kejadian yang terjadi selama seminggu ini. Dan beberapa kejadian tersebut bahkan membuat heboh jagat dunia maya dan menuai berbagai macam tanggapan dari warganet. Mulai dari penampakan eskalator raksasa di Gunung Cina, aksi pejalan kaki melawan pemotor, dan masih banyak lagi. Kali ini kita bakalan rangkum kejadian-kejadian tersebut di Viral of the Week. Sebuah resor pegunungan di Jiangxi, Cina, telah menginvestasikan jutaan dolar ke dalam jaringan eskalator raksasa untuk memudahkan orang mencapai puncak gunungnya. Dilansir Oddity Central terletak di kawasan wisata Lingshan, eskalator ini mulai dibangun sejak tahun 2022 dan dijadwalkan selesai pada bulan Mei mendatang. Dalam unggahan yang viral di media sosial, terlihat puluhan eskalator yang saling terhubung dari kaki gunung hingga ke puncak menciptakan jalur vertikal di luar ruangan yang sangat mengesankan. Tujuan utama pembangunan eskalator tersebut adalah untuk memudahkan akses bagi semua kalangan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Hak pejalan kaki di Indonesia memang sering dirampok oleh para pemotor, terutama trotoar yang berada di kota-kota besar. Seperti pada kejadian ini yang memperlihatkan barisan para pemotor yang sudah naik ke trotoar dan merenggut hak para pejalan kaki. Beruntungnya ada beberapa pejalan kaki pemberani yang memperjuangkan haknya dan menutup kembali trotoar agar tak digunakan oleh para pemotor. Raja gitu kan. Kalau ada raja depan, coba pakai helm raja depan, pakai helm ada raja di depan, pakai helm kabok. Kita apa-apa juga nih, pakai helm nah, raja depan, pakai helm raja, kau udah main kabok, pakai helm raja depan. Mulai sekarang, jangan pernah meremehkan hobi memancing seorang pria. Karena dalam kejadian ini memperlihatkan kepada kita bukti nyata skill memancing yang dipergunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Dalam kejadian ini diketahui ada 2 orang wisatawan yang datang bersama rombongan keluarga terseret arus ombak di Pantai Ketawang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kedua wisatawan itu bernama Ahmad dan Dika. Ahmad berhasil menyelamatkan diri, sedangkan Dika terbawa arus hingga 400 meter. Seorang pemancing yang melihat insiden itu langsung berinisiatif untuk mengambil drone dan alat pancing. Pemancing mengaitkan styrofoam yang ada pada senar pancing dan diikatkan pada drone. Kemudian drone tersebut diterbangkan ke arah Dika yang terbawa arus. Dika berhasil mengaitkan senar ke tangannya dan memegang styrofoam sebagai pelampung. Mudah-mudahan ini korban selamat. Alhamdulillah ini dibantu pakai peralatan sederhana itu drone. Ini kita lempari pakai styrofoam sampai ke tengah. Itu alhamdulillah korban bisa masih dalam keadaan sadar. Dia bisa menangkap styrofoam dan sekarang baru ditarik sama Mbah Jo. Ini mudah-mudahan selamat. Tadi jangkauan sampai 450 meter dari pinggir. Semangat. Mudah-mudahan selamat sampai pinggir. Itu udah kelihatan, korbannya udah kelihatan. Korban udah kelihatan. Udah mendekati ke tepi. Keadaan korban sepertinya dia sadar.
Beruntungnya wisatawan bernama Dika tersebut berhasil ditarik dari arus yang sangat kuat dan membawanya kembali ke tepi pantai dengan selamat. Dika pun dibawa ke Puskesmas Grabang untuk mendapatkan penanganan medis. Pujianto dari Pos TNI Al Purworejo menyampaikan jika rombongan wisatawan tersebut berasal dari Wonosobo yang sedang berlibur di Pantai Ketawang. Alhamdulillah ya Allah, korban selamat. Korban selamat. Gas! Satu komando. Inilah pejuang-pejuang ini. Pejuang nyawa ini. Masyarakat, terima kasih pada masyarakat semua yang telah membantu korban. Tolong siapa saja yang bawa mobil tolong bawa ke rumah sakit. Sekarang Pak, cepet Pak. Pengunjung. Siapa yang kita hitung Itu nih. mobil. Iki go mobil teh Pak. Iya, iya, ini kok kemen ganti. Mobil Pak sik sadar. Iki sadar mobil panas, dibeli panas. Ini 1 jam lebih di laut lepas. Alhamdulillah rabbil alamin. Inilah realitas miris yang benar-benar terjadi di Indonesia. Di tengah maraknya kasus mega korupsi yang terkuak ke permukaan, nyatanya kehidupan masyarakat di Indonesia tidaklah baik-baik saja. Seperti pada rekaman video yang satu ini di mana si perekam menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan terobosan Tangkil Kulon Karangdowo, tepatnya di bawah jalan tol. Menurut si perekam, jalan tersebut tidak pernah diperbaiki sejak tol beroperasi, padahal selalu tergenang air, licin, dan becek. Hal itu tentu saja sangat membahayakan pengguna jalan. Petani yang hendak membawa hasil panen kesulitan melintas dan sangat berisiko terjatuh. Kondisi ini telah berlangsung lama dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Warga sudah berkali-kali menyampaikan keluhan kepada Kepala Desa Karangdowo, namun tidak pernah ditanggapi dengan serius. Warga juga sempat mendapat respons positif dari pihak Kecamatan Karangdowo, namun ternyata itu hanya sebatas janji tanpa realisasi. Warga tidak menuntut muluk-muluk, hanya meminta perbaikan jalan yang layak demi keselamatan dan kelancaran aktivitas warga yang menggunakan jalan tersebut. Ini bukti bahwa jalan ini digunakan tidak hanya para petani, tetapi mereka, para pengguna jalan juga lewat sini, para pengguna pelepas kolong merpati juga lewat sini, sehingga manfaat jalan ini sangat banyak sekali, tetapi pemerintah hanya tidak peduli. Selama jalan tol dibuat sampai sekarang belum ada perhatian. Kasihan para petani pengguna jalan raya ini jalan ikutnya Desa Karangdowo tuh, lihat beceknya kayak gitu, nggak ada hujan udah 5 hari tetap aja ngembong banyu. Apalagi kalau lihat para petani membawa karung, nyoro ya, sulit sekali. Lihat tuh jalan. Ini adalah bukti bahwa ucapan dan janjinya ini bohong. Kenyataannya jalannya bodol kok, ora dijanjani. Lah, kuwi sapa sing ngomong piye janji-janji kuwi? Mung melune ya wilayah Kabupaten Pekalongan kaya kuwi. Perekam yang satu ini tengah mengambil video yang menyoroti pagar besi di Taman Makam Pahlawan Jalan Sisingamangga, Raja Medan, banyak yang hilang. Pagar kedua yang menghadap jalan terlihat paling parah, hanya tersisa tiang yang retak dan nyaris roboh. Lingkungan Taman Makam Pahlawan juga tampak tak terawat, dipenuhi sampah dan semak-semak yang menjalar. Seorang tukang becak yang biasa mangkal di sekitar lokasi menyebutkan bahwa pagar-pagar besi tersebut sudah lama hilang. Bisa-bisanya pagar besi sepanjang Makam Pahlawan ini itu habis dicuri orang ya. Bener-bener nggak punya otak lah kalian yang nyolong ini ya. Coba kalian tengok nih bekasnya ini. Ini tuh suatu sindikat ya, sindikat yang terencana. Kalau kalian itu nggak bisa memajukan bangsa, paling tidak kalian tuh jangan merusak Makam Pahlawan.
Nanti kalau kalian dibilang rakyat besi nggak terima kalian. Dan ini tuh bukan tentang menjelek-jelekan kota Medan ya, melainkan ini tuh fakta. Dan ini tuh harus ditindaklanjutin ya, kalau tidak mereka itu makin merajalela. Ini tuh bukan nggak banyak ya pagar besinya ya, coba kalian tengok, hanya beberapa aja pagar besi yang disisai sama orang itu. Ini pun karena tepat di depan gerbang utama. Kalau nggak segera ditindaklanjutin, gerbang utama yang terbuat dari stainless ini pun bisa hilang nih. Parah kali memang kalian ah. Bahkan pagar besi bagian dalam yang terbuat dari stainless itu juga nggak luput dari pengerusakan ya. Dan sepertinya ini udah menjadi target pencurian. Dan ternyata betul ya woi, pagar stainless yang ada di dalam ini itu sebagian udah banyak yang hilang. Memang bener-bener rayak besi lah kalian ya. Pompa, ngeri kali kalian ah. Dalam salah satu unggahan video dari akun TikTok Bangsak 717, memperlihatkan seorang penjaga pantai di Pangandaran tampak terlibat adu mulut dengan wisatawan yang menolak mengikuti imbauan untuk tidak berenang di area berbahaya. Petugas pantai sebenarnya tidak melarang wisatawan untuk berenang, melainkan mengimbau agar mereka menaati aturan demi menjaga keselamatan semua pihak. Karena faktanya di lokasi pantai sering terjadi insiden wisatawan yang terseret arus. Bahkan setelah kejadian yang ada di dalam video, beberapa jam kemudian ada 2 wisatawan yang terseret ombak dan sedang diselamatkan oleh pihak penjaga pantai. Kalau bapak ke bawah, siapa yang bertanggung jawab? Siapa bertanggung jawab? Saya juga yang bertanggung jawab. Hei, kalau bapak nggak mau bersaya, saya bermain. Oh, udah, ini, kalau iya, bertanggung jawab, ya benar ya bapak. Bapak dia juga apa? Udah. Apa? Bukan berapa? Kita ajak berantem. Apa? Oh apa? Udah. Oh apa? Ini kan bisa diatur. Udah, diam. Kita diam. Melaporkan bos 4. 3 orang, 2 cok. 2 orang. Ini sedang diselamatkan. Diselamatkan tuh. Di rescue. Inilah detik-detik Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin turun langsung menegur pengendara yang melanggar arus Jalan Leimena Makassar yang sering membuat kemacetan di jalan tersebut. Bapak juga, kenapa bapak melanggar? Ada masalah apa? Pak, ini jelas-jelas bapak dah sekolah. Melanggar, itu kenapa melanggar? Bikin macet, Pak. Nggak bisa, Pak, nggak boleh. Kenapa sih? Hampir sama bapak kok melanggar. Bikin macet, melanggar, Pak. Usai disidau Wali Kota Makassar, kini Jalan Leimena yang merupakan jalan satu arah tembusan Antang ada di sub berjaga. Dan terlihat tak ada lagi pengendara yang melanggar. Dan setelah polisi dan di sub yang berjaga sudah tidak ada, kembali pengendara melakukan pelanggaran arus lalu lintas di Jalan Leimena tembusan Perintis Kemerdekaan. Secara singkat, kondisi kembali ke setelan pabrik setelah tak ada lagi penjagaan dan pengawasan. Nggak ada, Mi. Sampai tadi ada polisi siang. Sekarang sudah tidak ada, guys. Di scoop juga sudah nggak ada, jadi sudah bisa melanggar lagi, guys. Masalah parkir liar atau parkir ilegal memang sangat meresahkan di beberapa wilayah di Indonesia. Dan inilah detik-detik Perumda Parkir yang menindak tegas jukir liar pungut tarif Rp10.000 di depan rumah makan Hongkong, Makassar. Oh iya, kok tidak terdaftar. Nah. Jadi itu mungkin kooperatif mungkin mungkin diatur toh. Oh ya sudah yang paling. Ini cocok, bagus itu. Kayak itu je supaya juga clear ke persoalan. Karena kau memungut itu nggak sesuai ketentuan 10.000. Nah, itu ji. Buatkan pernyataan supaya kau tidak begitu lagi. Itu ji, ayo naik di mobil. Naik kapan? Naik. Ayo, Pak. Umar, suruh nyombe. Iya. Suruh nyombe. Sebuah jembatan penyeberangan orang di dekat SPBU Vivo Daan Mogot atau setelah halte TJ Jelambar arah Daan Mogot tengah menarik perhatian di media sosial.
Pasalnya di jembatan penyeberangan tersebut kondisinya terbilang sangat ekstrim dan menyeramkan untuk dilalui. Itu tadi kumpulan kejadian di Viral of the Week. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.